Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 91C21023 ingin membahas materi yang berkaitan dengan mata kuliah kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan faktor internal. Dengan judul materi yaitu regio dada dan regio abdomen dan panggul. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Suwatun Hasanah yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit membahas materi mengenai mata kuliah ini. Baik, langsung saja materi pertama di sini ada sistem skeletal regio dada dan regio abdomen. Yang pertama ada sistem skeletal dada. Tulang dada terdiri dari bagian kepala atau manubrium, badan atau korpus, dan ekor atau processus siphoideus yang berupa tulang rawan. Pada tulang dada melekat tulang rusuk atau costae. Yang kedua ada regio abdomen dan tulang panggul. Tulang panggul terdiri atas tulang pangkal paha atau os kokain, satu tulang kelangkang atau os sacrum, dan satu tulang tungging atau os coccygeus. Selanjutnya ada sistem sirkulasi regio dada dan regional abdomen pada panggul. Yang pertama ada sistem sirkulasi pada dada terdiri dari yang pertama ada sistem superior vena cava atau SVC adalah pembuluh darah yang menerima darah dari kepala dan kedua tangan. Kemudian yang kedua ada pulmonary arteries atau arteri paru-paru adalah pembuluh nadi yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Kemudian yang ketiga ada vena cava inferior yaitu membawa darah dari tungkai kaki, perut, dan panggul kembali ke jantung. Selanjutnya ada heart atau jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Kemudian ada pulmonary veins adalah satu-satunya vena yang membawa darah kaya akan oksigen dan nutrisi. Yang terakhir ada aorta adalah pembuluh darah terbesar yang membawa darah yang mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Baik, yang kedua ada sirkulasi regional abdomen dan panggul terdiri dari jantung, aorta abdominal, arteri iliakal, arteri mesentrikal superior, arteri mesentrikal inferior, vena portal hepatik, kapiler, dan vena cava inferior. Selanjutnya ada sistem saraf regio dada dan regional abdomen dan panggul. Sistem saraf pada dada yang pertama ada sistem saraf pusat atau Central Nervous System atau CNS. Terdiri dari otak, sumsum tulang belakang atau spinal cord. Yang kedua ada sistem saraf tepi atau Peripheral Nervous System atau PNS. Saraf kranial adalah sekelompok saraf yang keluar langsung dari otak manusia dan membantu mengendalikan berbagai fungsi motorik dan sensorik dalam tubuh. Kemudian ada saraf spinal adalah bagian dari sistem saraf pusat manusia yang terdiri dari seluruh saraf yang terhubung dengan sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada patofisiologi luka superficial dan luka terbuka pada dada dan regional abdomen dan panggul. Yang pertama ada luka superficial dan luka terbuka pada dada. Luka superficial pada dada. Luka superficial adalah luka yang hanya mempengaruhi lapisan terluar kulit dan jaringan epidermis. Patofisiologi luka superficial pada dada biasanya melibatkan beberapa tahapan proses penyembuhan termasuk peradangan awal, proliferasi, dan remodeling. Yang kedua ada luka terbuka pada dada. Luka terbuka pada dada bisa serius melibatkan kerusakan jaringan di bawah kulit seperti otot, tulang, atau organ dalam. Patofisiologi luka terbuka pada dada akan lebih kompleks dan bisa mencakup kerusakan jaringan, peradangan, dan infeksi, respon inflamasi dan perbaikan, serta pembentukan jaringan parut. Kemudian ada patofisiologi fraktur terbuka dan tertutup, dan dislokasi, luksasi, dan subluksasi pada dada dan regional abdomen dan panggul. Fraktur adalah kerusakan atau patahnya tulang. Fraktur dapat terjadi baik secara terbuka maupun tertutup. Fraktur terbuka adalah jenis fraktur di mana tulang yang patah menembus kulit dan terlihat di luar tubuh.
Sementara fraktur tertutup adalah jenis fraktur di mana tulang yang patah tidak menembus kulit dan tetap di dalam tubuh. Dislokasi, luksasi, dan subluksasi adalah kondisi yang terjadi ketika tulang atau sendi di dalam tubuh mengalami pergeseran atau pemisahan yang tidak normal. Yang pertama ada fraktur dada tertutup. Fraktur dada tertutup adalah cedera di mana tulang-tulang dada patah dan tanpa adanya luka terbuka pada kulit di atasnya. Patofisiologi fraktur dada tertutup melibatkan berbagai aspek termasuk trauma fisik, kerusakan tulang, kerusakan jaringan lunak, dan potensi komplikasi. Yang kedua ada fraktur dada terbuka. Fraktur dada terbuka adalah cedera di mana ada luka terbuka pada kulit di atas area fraktur. Patofisiologi fraktur dada terbuka mencakup semua aspek yang terkait dengan fraktur 25 dada tertutup. Namun, ada tambahan faktor berupa luka terbuka. Yang terakhir ada dislokasi atau luksasi dan subluksasi pada dada. Dislokasi, luksasi, dan subluksasi adalah kondisi di mana tulang atau sendi terpisah dari posisi normalnya. Ini bisa terjadi di berbagai bagian tubuh termasuk dada. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.